Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Pak cintai, kita bertemu kembali dengan Pak Agus pada pembelajaran Al-Islam materi Al-Quran. Pak Agus berharap pada pembelajaran kali ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan di rumah melakukan pola hidup bersih. Anak-anak, pada pembelajaran Al-Quran kali ini kita akan membahas beberapa hal, terutama surat-surat pilihan. Surat-surat pilihan tersebut adalah surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Al-Baqarah. Ada 3 indikator yang harus kita pahami pada pembelajaran kali ini. Indikator yang pertama adalah mengetahui arti surat dari 3 surat tersebut. Yang kedua, mengetahui arti kandungan. Yang terakhir adalah mengetahui hukum bacaan mim sukun. Untuk mengetahui arti, anak-anakku bisa melihat Pak Agus menyediakan beberapa video yang ada di YouTube, linknya sudah Pak sediakan. Di situ ada bacaan surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Al-Baqarah. Silahkan diklik, nanti akan kelihatan dan didengarkan sampai selesai. Dan diikuti, karena dengan mengikuti insya Allah anak-anakku bisa menghafal 3 surat tersebut. Jadi inti dari materi Al-Quran adalah menghafal. Kalau tidak hafal ya tidak bisa. Bagaimana cara menghafal? Yang pertama, untuk menghafal tidak perlu memaksakan menghafal, cukup dibaca berulang-ulang. Satu ayat dibaca berulang minimal 15 kali. Maksimal kalau belum hafal bisa sampai 50 kali. Tapi berdasarkan survei Pak Agus setelah mengajar anak-anak yang sudah membaca 15 kali, otomatis dia menghafal, langsung ada di memori. Setelah itu ayat kedua sama, dibaca 15 kali, ayat ketiga 15 kali, habis itu 1, 2, 3 dibaca 15 kali. Kita ulangi lagi, insya Allah akan bisa menghafal surat-surat yang kita tahu. Itu tip dan trik bagaimana menghafal. Caranya gimana? Setiap hari ketika dalam tadarus Al-Quran, setelah tadarus disempatkan untuk membaca 3 surat saja sebanyak 15 kali. Insya Allah kalau kita laksanakan seperti itu, 1 hari 3 ayat, hari kedua 3 ayat, hari ketiga 3 ayat. Kalau suratnya itu ada 21 ayat, berarti 7 hari kita bisa menghafal surat Al-Infitor yang jumlahnya 21 ayat. Jadi seperti itu. Dan buku paket insya Allah sudah ada di situ, sudah siap untuk dibuka dan silakan dilaksanakan, dibaca dan dicermati. Ini Pak Agus ngasih contoh. Ini Pak Agus ngambil 3 ayat pertama surat Al-Infitor. Silakan. Idzas samaa'un fatarat. Ini diulang 15 kali. Idzas samaa'un fatarat. Habis itu tanpa dibuka, insya Allah kita sudah hafal. Ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tasharat. Sama 15 kali, insya Allah hafal. Wa idzal biharu fujirat. Ya. Jadi ini kalau diulang 15 kali, insya Allah hafal. Jadi menghafal itu mudah selama kita terus-menerus tiap hari menyempatkan untuk membaca. Itulah materi Al-Quran, materi mudah, menyenangkan. Dan barang siapa yang menjaga Al-Quran, Allah akan menjaganya. Dan besok Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang yang selalu membacanya. Dan barang siapa yang hatinya ada Al-Quran, Allah akan melindunginya dalam setiap waktu. Kita masuk indikator yang ketiga. Ini indikator yang baru, yakni hukum bacaan mim sukun. Di kelas 5 dulu kalian mempelajari hukum bacaan nun sukun. Pak Agus ingatkan, hukum bacaan nun sukun ada 5. Nah, kalau lupa
Pertama idhar, kedua idgham bi gunna, ketiga idgham bila gunna, ikhfa, terakhir iklab. Itu nun sukun. Di kelas 6 kita akan mempelajari hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mulai dari yang paling banyak, idhar syafawi. Tuh, kapan terjadi bacaan idhar syafawi? Apabila mim sukun, setelah mim sukun ketemu huruf-huruf ini, ada alif, ya, ada ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, ya, sin, shad, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu adalah hukum bacaan idhar syafawi, ya. Jadi kalau ada huruf mim sukun setelahnya ketemu salah satu huruf itu pasti itu namanya idhar syafawi. Yang kedua, ini idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Itu lebih mudah. Karena mim sukun ketemu dengan mim atau kita singkat mimi. Mim sama mim, mimi. Kalau ada mim sukun ketemu mim itu mimi. Ya. Pak Agus sering bilang idgham mimi, mim sama mim. Yang selanjutnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi lebih mudah ketemu dengan ba. Jadi ketika ada mim sukun ketemu dengan ba, kita sebut itu ikhfa syafawi. Jadi selain ketemu huruf mim dan ba, selain huruf maba, berarti itu adalah idhar syafawi. Jadi lebih mudah menghafal, tidak anak bisa. Kita praktekkan. Ada salah satu atau beberapa ayat dalam Al-Quran, kita cek hukum bacaannya. Ya. Di sini surat Al-Mu'minun, ya, ada tanda biru. Ya. Tanda biru itu menunjukkan, ya, di situ ada mim sukun ketemu dengan ba. Ya. Itu berarti pembacaan ikhfa syafawi. Ya. Pak Aku tidak bisa menjelaskan nun sukun karena kita bukan materi nun sukun. Itu ada juga nun sukun, ya. Yang selanjutnya itu ada tanda hijau, ya. Di situ mim sukun ketemu dengan huruf fa. Itu menandakan bahwa hukum bacaan idhar syafawi. Yang terakhir, ya, kita temukan juga mim sukun ketemu mim, ya. Hum min, ya. Itu hukum bacaan idgham mislain atau idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Dan banyak lagi di Quran. Kalau kita cari, silakan dicari nanti hukum bacaan seperti ini di garis bawah, kamu akan menemukan. Jadi pada pembelajaran kali ini adalah yang difokuskan indikator 1 dan 2 adalah istiqomah atau terus menerus menghafal 1 hari 3 ayat. Indikator yang ketiga, triknya adalah ketika membaca, tidak hanya membaca setelah hafal di garis bawah. Ini ada enggak sih hukum bacaan dari mim sukun di garis bawah terus dikasih tanda. Ini idgham mislain atau mutamatsilain, idhar syafawi atau ikhfa syafawi. Kalau itu kita laksanakan, nanti kita terbiasa. Karena Quran adalah terdapat banyak tanda-tanda hukum bacaan yang mampu kita pelajari dengan baik. Ya, demikian anak-anakku, ya, semoga tetap semangat dan jangan lupa nanti bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Ya, pertanyaan terbaik akan dapat hadiah dari Pak Agus, dan yang memberikan komentar terbaik akan juga dapat hadiah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Yang Pak Agus tekankan adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Kita belum menang, pandemi belum selesai, dan angka COVID-19 semakin tinggi. Jadi anak-anakku tetap jaga kesehatan, hidup bersih, cuci tangan setiap saat, masker dipakai. Nun wal qalami yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.